Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis regresi, yang dimana saya Syairi Paranasution sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Salsabila Siahaan sebagai pemateri kedua, dan Tahara Sumaya Zulkarnain sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis regresi. Nah, analisis regresi linear ini adalah suatu alat statistik yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap suatu buah variabel, yang dimana variabel ini mempengaruhi sering disebut variabel bebas, sedangkan variabel independen atau variabel penjelas, yang dimana variabel yang sangat mempengaruhi ini disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Lalu regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval atau dan ratio saja. Kemudian secara umum adapun pengertian dari linear dari analisis regresi linear ini yaitu terdiri atas dua. Yang pertama itu regresi linear sederhana, yang dimana regresi linear sederhana ini adalah sebuah variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda yaitu dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Nah, analisis regresi linear ini merupakan suatu metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam penelitian sosial, terutama pada penelitian ekonomi. Selanjutnya, baiklah, untuk penjelasan regresi sederhana, tunggal akan dijelaskan oleh Salsabila Siahaan. Kepada Salsabila Siahaan, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu saya sendiri akan menjelaskan mengenai regresi sederhana atau tunggal. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependen variabel. Nah, regresi linear sederhana itu didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual satu variabel independen dengan satu variabel independen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah Y bar sama dengan A tambah BX, di mana Y bar Y topi sebelumnya itu Y topi ya. Y topi sama dengan di mana Y topi yaitu subjek dalam variabel independen yang diprediksikan. A itu sama dengan harga Y bila X sama dengan 0 atau harga konstan atau konstanta. Yang B itu sama dengan koefisien regresi atau arah hubungan apakah positif atau negatif yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B ditambah maka naik dan B kurang maka terjadi penurunan. X itu
subjek pada variabel dependen yang mempunyai nilai tertentu. Nah, untuk mencari nilai A dan B dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan regresi maaf sebelumnya. Jadi untuk mencari nilai A dan B dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan sigma YI sigma XI dipangkatkan dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI pangkat 2 dikali sigma XI dikuadratkan. B sama dengan N sigma XYI dikurang sigma XI XYI per N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI dikuadratkan. Atau apabila nilai B telah diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan rumus A sama dengan sigma YI dikurang B sigma XI atau per N, atau A sama dengan Y kurang BX. Nah, contoh penerapan regresi linear sederhana. Nah, terdapat pada layar pada penelitian dengan judul hubungan minat dengan prestasi belajar siswa. Nah, kita akan membuat persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara minat dan prestasi belajar tersebut. Dan kita juga akan melakukan pengujian apakah persamaan regresi yang terbentuk linear dapat digunakan sebagai alat prediksi. Data hasil penelitiannya sebagai berikut. Nah, langkah penyelesaian itu yang pertama membuat persamaan garis regresi, membuat tabel pembantu untuk regresi. Adapun tabel pembantu untuk regresi dari data di atas sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan nilai XI, YI, XI pangkat 2, YI pangkat 2, dan XI, YI. Ini adalah contoh tabel dari membuat persamaan garis regresi. Nah, yang pertama itu adalah masukkan angka statistik ke dalam rumus untuk mencari nilai A dan B sebagai berikut, yaitu A sama dengan XY. Sigma YI dikali XI pangkat 2 dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N XI pangkat 2 dikurang X sigma XI dikuadratkan. Nah, jadi nilai yang tadi sudah terdapat pada tabel dimasukkan saja, berarti nilai XY sigma YI tadi 2318 dan nilai untuk XI pangkat 2 itu 13.746 dikurang 1.731, nilai sigma XI nya itu berarti 15.762 per 26 dikali 13.746 dikurang 1.731 pangkat 2. Berarti hasil dari penjumlahannya itu adalah 80.952,7. Nah, yang B itu B untuk melakukan penjumlahan rumus berikutnya itu adalah B sama dengan N sigma XI YI dikurang XI YI per N XI pangkat 2 dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah,
sisihkan saja nilainya dari tabel yang sudah dibuat tadi, berarti sama dengan 26 dikali 15.762 per dikurang 1.731 dikali 2.318 per 26 dikali 13.764,61 dikali 1.731 dipangkat 2 kan, berarti hasilnya itu sama dengan 0,1232. Nah, persamaan regresi linear dari kedua variabel tersebut adalah Y-topi sama dengan 80,9527 tambah 0,12312X. Nah, interpretasi terhadap persamaan regresi ini adalah setiap kenaikan satu satuan variabel X, maka akan diikuti oleh kenaikan variabel Y sebesar 0,1232 satuan. Yang kedua itu ada menguji keberartian persamaan garis regresi. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat regresi A, JK rek A dengan rumus sebagai berikut. JK rek A sama dengan sigma Y dikuadratkan per N sama dengan, berarti 2318 dikuadratkan per 26, maka mendapatkan hasil 206658,6154. Untuk menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK rek A dengan rumus sebagai berikut. RJK rek A sama dengan JK rek A sama dengan 206658,6154. Setelah itu menghitung jumlah kuadrat regresi B terhadap A JK rek A dengan rumus sebagai berikut. JK BA sama dengan B sama JKBA sama dengan B dikali sama dengan B XI sigma XI YI per N berarti sama dengan 0,1232 dikali 15762 dikurang 17312318 per 26, maka dapat hasil 337,1605. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi regresi B terhadap A RJK rek A dengan rumus sebagai berikut. RJK rek BA sama dengan RJK rek BLA sama dengan 337,1605. Menghitung jumlah kuadrat residu JKRes dengan rumus sebagai berikut. JKRes sama dengan YI pangkat 2 dikurang sigma YI dikuadratkan per N dikurang JKBA. Jadi disubstitusikan saja nilainya. Jadi nilai JKRes itu berarti 2,07208 dikurang 2318 dikuadratkan per 6 dikurang 337,1605 sama dengan 212,2241. Nah, hitung rata-rata jumlah kuadrat residu JKRes dengan rumus JKRes sama dengan YI pangkat 2 per sigma Y dikuadratkan per N dikurang JKBA. Nah, disubstitusikan saja nilainya berarti sama dengan 207.208 dikurang 2318 dikuadratkan per 6 dikurang 337,1605 berarti dapatkan hasil 212,2241. Uji signifikansi keberartian regresi dengan rumus F hitung sama dengan RJK rek BA atau per RJK res berarti sama dengan 337,1605 di per
8,8427. Berarti dia dapatkan hasil sama dengan 38,1287. Untuk mencari nilai F table dengan jika pembilang sama dengan 1 dan jika penyebut N dikurang 2 sama dengan 26 dikurang 2 sama dengan 24 adalah 4,26. Ternyata nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 38,1287, lebih besar dari 4,26. Selanjutnya itu membuat keputusan apakah persamaan regresi diterima atau ditolak dengan ketentuan karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 38,1287 lebih besar dari 4,26, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi adalah signifikan atau berarti dan dapat digunakan sebagai alat prediksi. Nah, yang selanjutnya itu menguji linearitas persamaan regresi. Yang pertama itu membuat tabel pembantu jumlah kuadrat error sebagai berikut. Nah, perhatikan pembuatan tabel pembantu perhitungan jumlah kuadrat error di atas dengan nilai X yang sama diurutkan, sedangkan nilai Y mengikuti urutan nilai X tersebut. Dari tabel di atas didapat jumlah pembagian dari nilai X adalah 8. Ini berarti nilai X sebanyak 8 macam nilai yang berbeda. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat ekor JKE dengan rumus sebagai berikut. JKE sama dengan YI pangkat 2 dikurang sigma YI dikuadratkan per MI sama dengan 70,4. Menghitung rata-rata jumlah ekor RJKE dengan rumus sebagai berikut. RJKE sama dengan JKE per N kurang K sama dengan 70,4 per 26 kurang 8. Dapatkan hasil sama dengan 3,9. Menghitung jumlah kuadrat lunas cocok atau JKTC. Nah, JKTC ini berarti sama dengan JK res dikurang JKE sama dengan 212,2241 dikurang 70,4 sama dengan 141,8. Nah, menghitung rata-rata jumlah kuadrat lunas cocok atau RJKTC, berarti dengan rumus RJKTC sama dengan JKTC per K dikurang 2, berarti sama dengan 141,8 per 8,2 sama dengan 23,6. Menguji signifikansi linearitas persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan RJKTC per RJKE sama dengan 23,6 per 3,9, maka mendapatkan hasil 6,05. Mencari nilai F tabel dengan DK pembilang sama dengan K dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 dan 6 dan DK penyebut dikurang N kurang K sama dengan 26 dikurang 8 sama dengan 18 adalah 2,66. Dapat nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, membuat kesimpulan, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 6,05 lebih besar dari 2,66, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak berbentuk linear. Karena persamaan tidak berbentuk linear, maka uji hipotesis penelitian kita tidak boleh menggunakan statistik parametrik seperti kolerasi produk momen tes, ANAVA atau satu jalur dan lainnya. Menentukan derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan rumus sebagai berikut. R pangkat 2 sama dengan Y dikurang Y bar dikuadratkan dikurang Y dikurang Y top I dikuadratkan per Y dikurang Y bar dikuadratkan. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa Y top I
itu nilainya sama dengan 80,9527 ditambah 0,1232X, sedangkan nian atau rata-rata dapat kita hitung dengan menggunakan rumus rata-rata sebagaimana yang dipelajari pada statistik deskriptif. Didapat Y topi sama dengan 89,15385. Selanjutnya kita harus mengurangkan nilai rata-rata tersebut dengan nilai Y-nya dan mengurangkan nilai Y dengan nilai Y topi dengan cara memasuki nilai X pada persamaan tersebut. Untuk memasukkan nilai-nilai tersebut lebih mudah jika menggunakan tabel pembantu untuk menghitung derajat hitungan sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu R pangkat 2 sama dengan Y dikurang Y bar dikuadratkan dikurang Y dikurang Y topi dikuadratkan per Y dikurang Y bar dikuadratkan, berarti substitusikan saja, berarti sama dengan 551 dikurang 386 per 551 didapatkan hasil yaitu 0,299. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa R pangkat 2 sama dengan 0,299. Maka KP atau sama dengan R pangkat 2 dikali 100 sama dengan 29,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya sebesar 29,9% variabel Y yang didapat diterangkan oleh variabel X melalui persamaan regresi Y topi sama dengan 80,9527 ditambah 0,1232X. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sabil atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tahara. Kepada Tahara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, selanjutnya materi yang kita bahas yaitu mengenai regresi ganda. Nah, jadi dalam ilmu sosial, khususnya bidang pendidikan, jarang sekali ada hubungan antar dua variabel saja. Jadi sebagian besar satu variabel itu mempunyai hubungan dengan banyak variabel, sehingga dalam menganalisis statistiknya harus menggunakan alat analisis yang bisa mencakup hubungan dengan banyak variabel, yaitu dengan analisis regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk mengetahui linearitas hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga-harga variabel independennya diketahui. Adapun rumus umum dari persamaan linear regresi ganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Selanjutnya, Bil. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada contoh dari penerapan regresi ganda. Nah, jadi pada PPT sudah terlihat tabel data. Selanjutnya, Bil. Nah, jadi untuk menghitung data tadi, itu yang pertama kita membuat tabel penolong dulu, sebagaimana tertera pada tabel di slide sekarang. Nah, jadi tadi kan pada tabel sebelumnya itu hanya terdiri dari X1, X2, dan Y. Ya. Kemudian pada tabel berikutnya dengan menggunakan tabel penolong, itu dia ada X1, kemudian X2, Y, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan X1 dikali X1. Selanjutnya, Bil. Nah, dari data-data tadi, itu dicarilah keseluruhan nilainya, maka diketahui bahwa N atau keseluruhan datanya itu ada 30 orang. Kemudian untuk nilai sigma atau nilai keseluruhan dari X1 itu ada 2153. Untuk sigma X1 dikuadratkan itu ada 157.723. Kemudian untuk sigma X1 dikali Y itu nilainya 154.569. Nah, untuk sigma X2-nya
yaitu 4.916. Untuk sigma X2 kuadrat itu 828.008. Kemudian untuk sigma X2 dikali Y-nya itu ada 353.609. Kemudian untuk sigma X1 dikali X2 itu dapat nilainya 355.045. Kemudian untuk sigma Y-nya itu ada 2.133 dan untuk sigma Y2-nya itu sama dengan 157.723. Selanjutnya, Bill. Nah, selanjutnya setelah kita tadi mengetahui data-datanya, nah selanjutnya kita melakukanlah perhitungan-perhitungan dengan data tadi untuk mencari sigma Y2, kemudian sigma X1 kuadrat, dan lainnya. Nah, untuk sigma Y2 itu dengan menggunakan rumus sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Maka didapatlah nilainya 4.516,70. Kemudian untuk sigma X1 dikuadratkan dengan rumus sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan per N, maka itu didapat nilainya 3.209,36. Nah, kemudian untuk mencari sigma X2 kuadrat, itu menggunakan rumus sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat per N. Didapatlah nilainya 22.439,46. Nah, kemudian untuk sigma X1 dikali Y-nya, itu menggunakan rumus sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Nah, didapatlah nilainya 1.490,70. Kemudian, untuk mencari sigma X2Y, X2 dikali Y, itu dihitung perumusan dengan sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N. Didapatlah hasilnya 4.081,40. Nah, untuk yang terakhir itu adalah mencari jumlah dari X1 dikali X2. Nah, untuk mencarinya itu yaitu dengan sigma X1 dikali X2 dikurang sigma X1 dikali X2 per N. Didapatlah hasilnya 2.240,06.